Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam Waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin dalam sosialisasi Lomba Santripreneur Koperasi Siswa Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi. Izinkan kami yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Bapak Nanang Abu Hamid APS MSI, yang kami hormati, perwakilan Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur. Yang kami hormati, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati, Sekretaris OPOP Gus Govirin. Yang kami hormati, Koordinator Santripreneur. Yang kami hormati, Ketua Tim Kerja Penyuluhan Advokasi Hukum Ibu Aisyah Amini SSI MSOS. Serta yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Hadirin, mari kita simak sambutan sekaligus pembukaan sosialisasi Lomba Santripreneur Koperasi Siswa Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Bapak Nanang Abu Hamid APMSI. Kepada beliau disilakan. Eh, Terima kasih Mbak Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Waalaikumsalam untuk warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati, Gus Govirin sudah rawuh ya? Sampun, Mas sampun. Siap. Belum ya. Yang kami hormati Sudah, Pak. Sekretaris OPO Gus Govirin, yang Siap. kami hormati perwakilan dari Kanwil Kemenak Jawa Timur, yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, koordinator tim Santripreneur, Bu Ati, Bu, Bu Ati SE MSI PhD dari FEB UNER, segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren, para kepala sekolah SMA atau sederajat atau yang mewakili teman-teman, Bu Aisyah, Ketua Tim Wadkum, koordinator untuk kegiatan Santripreneur dan Koperasi Siswa, serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas limpahan rahmatnya kita masih dapat bertemu dalam forum sosialisasi Lomba Santripreneur dan Koperasi Siswa, yang insya Allah semuanya yang ada dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat teriring salam, marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan Lomba Santripreneur dan juga Koperasi Siswa ini tentunya bukan hanya sekedar rutinitas yang dilaksanakan setiap tahun. Di samping memang ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Santri, sekaligus juga menjadi rangkaian dari hari peringatan Hari Jadi Jawa Timur. Maka kegiatan di sini sebenarnya menjadi bagian dari apresiasi terhadap apa? Terhadap bagaimana kiprahnya eh, dan juga ekotren ekonomi pondok pesantren, sekaligus bagaimana juga kita mempersiapkan mengenalkan koperasi sejak dini, yaitu melalui koperasi siswa. Alhamdulillah, setiap tahun hasil yang kita dapatkan sangat membanggakan, baik dari sisi santripreneurnya maupun dari sisi koperasi siswa. Ada inovasi-inovasi yang menarik yang ditampilkan dari eh, para santri ataupun dari koperasi siswa ini. Dan satu penekanan ketika bercerita koperasi siswa, tentunya ini adalah koperasi siswa, bukan koperasi yang ada di sekolah, yang dikelola oleh sekolah. Tapi bagaimana koperasi
sekolah ataupun koperasi sekolah yang dikelola oleh siswa. Penekanannya di sini adalah koperasi siswanya, yaitu pengelolanya adalah siswa. Sehingga di sini tentu inovasi dan lain sebagainya itu adalah yang ditampilkan, yang dipresentasikan oleh tema. Tentu ini akan menjadi bagian dari koperasi luar biasa, maka tentu menjadi bahwa koperasi ini secara berkesinambungan masih terus bertumbuh, masih terus berkembang, dan tentu harapannya nanti sebagaimana harapannya dari Pak Presiden juga, ke depan koperasi bisa menjadi bagian dari jalan lain untuk mensejahterakan masyarakat. Maka tentu harus dikenalkan sejak dini. Keberadaan dari santripreneur tentu ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi pesantren, alumni, dan santri, sehingga diharapkan akan memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Dapat memacu pesantren untuk mencetak pelaku usaha yang mampu membuka lapangan pekerjaan melalui penciptaan produk unggulan dan menjadi entrepreneur berbasis sosial yang dapat memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau biasanya di pesantren itu adalah ngaji terkait dengan agama, saya kira salah satu tuntunan agama di sini adalah bagaimana untuk secara ekonomi dapat sukses itu juga menjadi bagian dari tuntunan. Maka di sini ngajinya saat ini adalah ngaji terkait dengan ekonomi, terkait bagaimana mendidik, menciptakan jiwa entrepreneur pada para santri. Sedangkan untuk lomba koperasi siswa, tadi kami sampaikan di awal, itu menjadi bagian dari laboratorium usaha bagi para siswa untuk mengembangkan inovasi bisnis dan juga jiwa entrepreneur sekaligus menjadi bagian dari implementasi pada mata pelajaran yang terkait dengan entrepreneur di sini. Eh, Mungkin dengan di era kurikulum Merdeka kemarin, sebelumnya masuk di apa? P5 ya kalau nggak salah. Maka implementasi untuk P5 ataupun pembelajaran bagi entrepreneur ini salah satunya adalah diwujudkan berupa koperasi siswa. Selain itu, lomba ini merupakan media penghargaan sekaligus pemicu bagi pesantren dan sekolah untuk dapat berkarya yang terbaik untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa kewirausahaan. Ada 2 kategori di sini yang dilombakan. Yang pertama terkait lomba inovasi bisnis entrepreneur dan lomba koperasi siswa, di mana kedua kategori tersebut diharapkan menjadi embrio untuk pengembangan ekonomi masyarakat berbasis demokrasi ekonomi di masa depan. Sekaligus juga diharapkan akan ada generasi-generasi yang sadar koperasi, sekaligus juga untuk menjadi bagian dari media sosialisasi bahwa koperasi bukan hanya simpan pinjam saja. Simpan pinjam itu adalah menjadi bagian kecil dari keseluruhan koperasi. Karena kalau di Jawa Timur sebagai contoh, koperasi simpan pinjam itu hanya di kisaran 16-17%. Yang lainnya adalah sektor real, baik itu koperasi jasa, koperasi produsen, koperasi konsumen, maupun koperasi pemasaran. Maka ruang gerak untuk koperasi ini tentu sangat sangat luas. Untuk itu melalui lomba ini kami berharap mental juara dapat diberikan. Kalau juara memang hanya satu ataupun diberikan 1, 2, 3. Tapi juara yang berani berkompetisi, berani tampil, itu adalah memiliki mental juara. Masalah kemudian yang menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu adalah menjadi bagian karena pilihannya harus seperti itu. Tapi siapapun dari siswa, dari santri yang berani untuk mengikuti kompetisi ini, itu adalah para juara. Itu yang kami harapkan, mentalitas juara inilah yang nanti akan tertanam di kalangan santri dan juga para siswa, sehingga kedepannya mereka lah yang nanti akan menjadi penggerak koperasi, menjadi penggerak inovasi bisnis melalui wadah santripreneur ataupun berbagai wadah lainnya.
potensi pesantren kita di Jawa Timur kita ketahui bersama itu ada keunggulan komposisi regulasi. Jawa Timur memiliki peraturan daerah dan juga pondok pesantren. Di sisi lain juga sekolah menengah atas atau sederajat di Jawa Timur ada 5.000 lebih sekolah. Jika jika misalnya 5.000 lebih ini bisa mengikuti 1/10-nya saja, itu sudah luar biasa. Apalagi bisa lebih dari itu. Maka jika koperasi siswa dapat menjadi laboratorium usaha yang menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan usahanya, maka insya Allah sekolah tersebut tidak hanya memberikan pengajaran, tapi juga mampu mendidik anak-anak siswa-siswa untuk memiliki jiwa kemandirian, memiliki jiwa kewirausahaan yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, Santripreneur sendiri merupakan salah satu dari 3 pilar Ekotrend OPOP yang telah terpuji pada kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2022, dan saat ini meskipun masih masih tertunda karena efisiensi, saat ini Ekotrend juga menjadi bagian yang diusulkan pada kompetisi nasional yang dilaksanakan oleh Bappenas. Mudah-mudahan kabar menggembirakan segera dapat kita dapatkan terkait dengan Ekotrend yang diusulkan di kompetisi nasional, sehingga menunjukkan bahwa Ekotrend itu adalah menjadi bagian jalan untuk menuju kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur. Saat ini ada 1.000 pesantren lebih yang telah menjadi anggota OPOP. Tentunya harapan kita terus bertambah dari kuantitas sekaligus bertambah dari sisi kualitas. Maka kompetisi, pendampingan, dan segala macam, dan sebagainya, itu akan menjadi bagian dari upaya-upaya untuk meningkatkan, karena sekali lagi pesantren itu akan menjadi bagian dari keunggulan komparatif Jawa Timur yang mungkin tidak ditemukan di semua provinsi yang ada di Indonesia itu. Untuk itu, kompetisi ini adalah menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Ibu Gubernur untuk membangun Jawa Timur yang sejahtera, berdaya saing, inklusif, dan berwawasan lingkungan serta mendunia. Untuk itu, sekali lagi harapan kita, monggo nanti para santri dan sekaligus dari koperasi siswa dapat mengoptimalkan peluang dan potensi terhadap kegiatan ini. Demikian beberapa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat berkompetisi bagi para juara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi lomba santripreneur dan koperasi siswa kami nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga ikhtiar kita bersama ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semakin maju. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Hadirin telah hadir di tengah-tengah kita semua, Sekretaris OPOP Gus Govirin. Beliau merupakan inisiator program OPOP Jawa Timur sejak tahun 2020. Kepada beliau, kiranya berkenan memberikan prakata sebelum masuk pada materi pagi hari ini. Kepada beliau, disilakan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Pak Nanang, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, beserta seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang saya hormati. Hadir, saya lihat di ruang Zoom ada dari Dinas Pendidikan, ada dari Kementerian Agama, dan dari tim Ekotrend OPOP Jawa Timur, serta pondok pesantren yang tergabung dalam program Ekotrend OPOP Jawa Timur, serta SMK di Jawa Timur yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, tadi kita sudah menyimak begitu
panjang uraian dari Pak Nanang terkait maksud dan tujuan adanya lomba pada tahun ini, yaitu lomba Santripreneurship. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan, bisa hadir dalam acara ini untuk bisa bersama-sama memahami apa sebenarnya konsep, tujuan, dan juga implementasi dari program lomba ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara sekalian, Indonesia ini tercatat baru sekitar 4% yang menekuni dunia wirausaha. Sedangkan tetangga kita, Malaysia, itu sudah hampir 2 kali lipatnya dari Indonesia, yaitu 7-8%. Singapura itu sudah melebihi 10%, antara 11-12%. Bagaimana dengan Amerika? Catatan menyebutkan Amerika sudah tembus 14%. Ukuran negara maju salah satunya dilihat dari jumlah wirausahawannya. Maka akan disebut sebagai negara maju manakala jumlah wirausahawannya mencapai 14% dari total penduduknya. Indonesia masih 3-4%. Oleh karena itu menjadi tuntutan kita bersama untuk memfasilitasi, menjembatani adik-adik kita, anak-anak kita, generasi penerus bangsa menjadi generasi yang punya mental wirausaha, yang punya pengalaman wirausaha, yang pada akhirnya nanti lulus menjadi seorang wirausahawan. Salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan menyelenggarakan lomba Santripreneur. Lomba Santripreneur ini bagian dari menyongsong Hari Jadi Jawa Timur dan juga Hari Santri Nasional tahun 2025. Saya berharap mudah-mudahan seluruh sekolah yang terafiliasi di dalam pondok pesantren, yang artinya siswa di SMK, SMA tersebut adalah juga santri di pesantren di mana sekolah tersebut terafiliasi, dapat mengikuti lomba ini dengan sebaik-baiknya dan akan memiliki sebuah pengalaman yang tak terlupakan, menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan makmur. Kiranya itu yang bisa saya haturkan. Salam dari Ibunda Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, yang menginisiasi program Ekotrend OPOP, One Pesantren, One Product dengan 3 pilarnya, Santripreneur, Pesantrenpreneur, dan Sosiopreneur. Doa dan semangat dari Ibunda Khofifah Indar Parawansa kepada seluruh yang hadir dalam rapat pada pagi ini, agar senantiasa tidak pernah lelah mengantarkan putra-putri terbaik Jawa Timur menjadi putra-putri yang punya jiwa dan mental wirausaha. Kiranya itu, mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas upaya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang sudah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Wa akhiran, Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Lomba Santripreneur Koperasi Siswa Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi. Kegiatan ini bertujuan kepada pemasyarakatan koperasi agar masyarakat, khususnya generasi muda, lebih memahami gagasan koperasi secara lebih baik dan benar, serta dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2025. Terkait hal tersebut, mari kita simak bersama pemaparan juknis Lomba Santripreneur yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Penyuluhan Advokasi dan Hukum Ibu Aisyah Amini, SSI MSOS. Kepada beliau disilakan.
Ya, terima kasih Mbak Tria. Ya, yang sangat kami hormati Bapak Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bapak Nanang Abu Hamid, APMSI. Hari ini mewakili Bapak Kepala Dinas dalam sambutannya. Yang kemudian yang kami hormati Bu Sofirin dari tim Sekretaris OPOP yang selalu bersama kita dalam kegiatan OPOP, baik santripreneur, pesananpreneur maupun sosiopreneur. Kemudian yang kami hormati Ibu Atik dari UNER, nanti yang akan membantu kita untuk memaparkan terkait dengan pitching deck dan juga portofolio Kopsis. Serta tak terlupakan dan yang sangat kami banggakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Zainal beserta tim, juga dari Kemenak, Pak Imam beserta tim yang bersinergi dengan kita dalam kegiatan Lomba Kopsis dan Santripreneur tahun 2025. Dan tentu saja di sini ada perwakilan dari Dinas Kabupaten Kota, Dinas Menangani Koperasi, serta adik-adik ya dari Kopsis, ya, dari SMA, SMK, maupun dari pesantren ya, santri. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita semua dapat hadir pada acara sosialisasi terkait dengan lomba koperasi siswa dan santripreneur. Luar biasa yang hadir pada Zoom kali ini ada sekitar 134 partisipan. Harapan kami lebih dari ini nanti yang bisa ikut untuk menyemarakkan daripada lomba Kopsis dan Santripreneur tahun 2025. Ya. Jadi tujuannya tadi disampaikan Pak Kabid, adik-adik, bahwa lomba ini memang untuk memasyarakatkan koperasi pada generasi zilenial ya saat ini ya, adik-adik semua. Ya, sehingga tidak terputus pada kita, tetapi juga bisa sampai pada adik-adik untuk turut mengembangkan koperasi di Jawa Timur, khususnya koperasi siswa. Ya. Terkait dengan lomba pada tahun ini, lomba Kopsis dan Santripreneur, ya, tidak jauh beda sebetulnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Cuma yang membedakan adalah di sini nanti akan ada penjelasan terkait dengan koperasi yang akan kita undang dari perwakilan koperasi yang berprestasi di Jawa Timur, yaitu koperasi terkait dengan game. Ya, jadi koperasi ini tidak hanya koperasi simpan pinjam dari semuanya, tetapi koperasi ini banyak jenisnya. Ada 5 jenis koperasi, salah satunya adalah koperasi jasa. Ya, koperasi jasa. Nah, koperasi jasa ini bisa bergerak untuk pembuatan game. Ya, namanya koperasi jasa multi pihak Let's Play Game yang ada di Kota Batu. Insya Allah akan bergabung nanti untuk di acara bootcamp-nya. Nah, ini mungkin akan memotivasi adik-adik semua untuk mengikuti lomba ini, juga bisa menjadi yang terbaik karena nanti akan diambil 10 yang terbaik ini akan mengikuti bootcamp. Ya. Untuk lomba ini yang pertama peserta adalah sasarannya yaitu para santri dan juga siswa. Ya. Karena lombanya ada 2, ada lomba Kopsis dan ada lomba Santripreneur. Ya. Untuk persyaratan lomba Santripreneur, yang pertama, peserta berstatus santri aktif di pondok pesantren yang sedang menempuh sekolah atau madrasah berbasis ponpes setara SMA aliyah, ya. Jadi ini setara SMA aliyah. Ya. Karena di pondok pesantren jenis sekolahnya informasinya dari Bu Sofirin juga Pak Imam ada banyak jenis sekolah ya, ada diniyah. Nah, ini adalah yang kita ambil adalah setara SMA aliyah, dibuktikan dengan surat keterangan dari pondok pesantren. Ya.
Kemudian melampirkan piagam izin operasional pondok pesantren. Nah, untuk JUKS ini sebetulnya sudah kita gabungkan di surat ya yang kita kirim ke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita menjelaskan, menekankan saja, menguatkan. Kemudian peserta merupakan kelompok yang terdiri dari 2 orang. Ya, jadi ini tim. Satu tim terdiri dari 2 orang yang berasal dari pondok pesantren atau sekolah yang sama. Ya, satu pondok pesantren hanya mengirimkan satu kelompok dan satu karya. Ya, jadi dia dikirim. Nah, di sini akan berlaga mewakili pondok pesantrennya. Ya, untuk karya yang dikirim, ya, ada proposal inovasi bisnis dalam bentuk pitching text. Harus orisinil dan belum pernah diikut sertakan dan dipublikasikan dalam lomba sejenis. Jadi ada 2 untuk santripreneur, ya. Yang pertama inovasi bisnis dalam bentuk pitching text atau PowerPoint PPT, nanti akan dijelaskan oleh Bu Atik, ya. Dan yang kedua adalah video profil, ya. Nah, kemudian peserta wajib mengisi secara benar dan lengkap formulir pendaftaran dan penyerahan proposal itu, ya pitching text-nya, selambat-lambatnya 15 September 2025. Ya, masih banyak waktu mulai dari saat ini. Ya, pada link Intipin Santripreneur 2025. Ya. Nah, kemudian harus mengikuti akun medsos ya di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Semua sudah ikut kan? Sudah jadi followersnya di Skop Jatim. Nah, juga Ekotrend Opop Jatim ya. Ini akan banyak informasi-informasi untuk kewirausahaan nanti ya, bagi adik-adik semuanya ya. Setiap kelompok ya dapat didampingi oleh 1 orang pendamping dari pondok pesantren. Ya, jadi akan ada pendampingnya diperbolehkan ya 1 orang saja. Nah, itu untuk santripreneur. Kemudian yang koperasi siswa bagaimana? Nah, koperasi siswa pesertanya siapa? Siswa SMA, SMK atau MA yang tergabung dalam koperasi siswa di sekolahnya. Ya, jadi bisa pengurus ya. Nah, bisa pengurus di sini ya. Yang tergabung juga bisa anggota. Ya, peserta merupakan kelompok yang terdiri dari 2 orang yang berasal dari sekolah yang sama. Ya, karena ini koperasi. Koperasi itu dibentuk karena ada kepentingan sekelompok orang. Ya, jadi ini yang mewakili nanti adalah 2 orang. Sama seperti santri. Ya, satu kelompok mengirimkan portofolio. Nah, ini portofolio secara detail nanti akan dijelaskan Bu Atik. Nah, ini saya singkat saja. Ada sejarah berdirinya Kopsis, ya, kelembagaannya, kreativitas dan inovasi pengembangan usahanya, ada analisis SWOT-nya dan laporan keuangannya. Ya, namanya usaha harus ada laporan keuangan. Ya, penulisan portofolio ini antara 5 sampai 10 halaman. Nah, kemudian untuk Kopsis ini juga mengirimkan 1 karya rencana bisnis ya yang bisa diunggulkan dari yang sudah ada ataupun yang akan dikembangkan. Nah, itu. Dalam 1 lembaga hanya boleh mengirimkan 1 tim dan setiap kelompok didampingi oleh seorang pendamping ya. Kemudian melampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Ya, kalau tadi rekomendasi dari pondok izinnya, ini rekomendasi dari sekolah dan dari Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Ya, karena yang membina adalah di Dinas Koperasi Kabupaten Kota masing-masing. Ya, sama pendaftarannya paling lambat 15 September. Nah, link pendaftaran ini beda namanya ya, Intipin Galaxy 2025. Nah, khusus Kopsis, ini akunnya cukup di Skop UKM Jatim untuk akun medsosnya. Nah, keputusan sing mutlak tetap diganggugat dan hak cipta pijak tetap dimiliki peserta. Ya,
Ini penanggung jawabnya, ya Kepala Dinas Koperasi dan pelaksanaannya ada di bidang kelembagaan dan pengawasan. Nah, untuk waktu dan tempat pelaksanaan, ya, sosialisasi pendaftaran, ya. Jadi ini flyer sudah kita publish mulai tanggal 22 Agustus, ya. 22 Agustus kemarin, begitu juga suratnya sudah kita lampirkan, ya, sudah kita kirimkan. Dan nanti maksimal tanggal 15 September 2025. Semoga ini kan tidak mungkin punya ujian ya. Nah, kemudian seleksi administrasi ya nanti akan diambil 10 besar ya. Nah, ini akan ada penjurian administrasinya dilaksanakan mulai 16 sampai 18 September dan akan diumumkan tanggal 19 September ya. Kemudian untuk bootcamp, nah jadi bootcamp adalah semacam workshop ya. Jadi kita akan melakukan penjurian dan kita akan adakan sedikit ada materinya di sana, yaitu di tanggal 24 September 2025. Nah, setelah itu, nah sudah selesai prosesnya, baru akan ada penyerahan penghargaan. Ya, akan nanti diumumkan siapa yang akan masuk dalam 4 besar. Ya, juara 1, juara 2, juara 3, dan juara harapan. Nah, penyerahan penghargaannya untuk koperasi siswa akan diserahkan oleh Ibu Gubernur langsung pada saat ya upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Oktober 2025. Ya, biasanya untuk juara satunya yang ada di sini ya. Nah, kemudian untuk penyerahan penghargaan Santripreneur ini akan diserahkan juga oleh Ibu Gubernur langsung pada Hari Santri, upacara Hari Santri tanggal 22 Oktober 2025. Nah, mengapa ini sudah kita mulai rangkaian lombanya adalah di akhir Agustus ini karena prosesnya ini akan ada tahapan-tahapan dalam setiap prosesnya karena puncaknya adalah di sini. Ya. Bootcamp akan diikuti oleh 10 tim peserta terbaik baik dari koperasi siswa maupun dari Santripreneur. Ya, di mana peserta akan mengikuti pelatihan dan penjurian secara offline ya yang akan diumumkan kemudian ya. Nanti akan diumumkan ya akan ada TM-nya untuk penyiapan daripada persiapan pelaksanaan bootcamp ini. Nah, kemudian ini untuk narasumbernya nanti ya untuk di saat bootcamp adalah Koperasi Jasa Multi Pihak Let's Play Game dan juga jurinya adalah untuk lomba santri ada dari Sekretariat Tim Opop, Kemenak, santri, untuk Kopsis, akademisi, dispenik, dan diskop. Nah, khusus untuk prosedur bagaimana penulisan pitch deck yang baik, kemudian bagaimana untuk membuat portofolio yang baik, ini akan nanti disampaikan oleh Bu Atik. Ini saya sedikit menyampaikan untuk video, ya. Jadi video ini adik-adik pasti tidak merasa kesulitan kan ya di zaman saat ini untuk membuat video, ya. Intinya ini kita memberikan pemasyarakatan kepada masyarakat ya bahwa banyak sekali ya khususnya di adik-adik ini ternyata juga sangat untuk wawasan terkait dengan koperasinya baik koperasi maupun untuk entrepreneurnya di Santripreneur ya. Setiap tim mengirimkan satu buah video pada formulir pendaftaran ya, linknya nanti yang dikirim adalah linknya. Videonya itu bisa diupload ya. Nanti ini berisi tentang profil Kopsis atau Santripreneur dan produk unggulannya secara singkat ya. Produk atau jasa ya. Produk ini bisa barang atau jasa. Ya. Produk bisa barang atau jasa. Ya. Secara singkat dengan durasi maksimal 3 menit ya. Enggak usah lama-lama ya. Nah, ini video diupload ya di sosial media IG peserta dan YouTube ya. Nah, nanti yang dikirim adalah linknya
ke formulir pendaftaran, ya. Sehingga nanti ya ini di IG ini nanti memberikan tag ke akunnya Diskop Jatim, ya. Nah, dan hashtagnya adalah Santripreneur OPOP Jatim 2025 untuk peserta santri dan Kopsis Jatim 2025 untuk peserta Kopsis. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk ketentuan penilaian. Ya, jadi ada teknik penulisannya, juga ada kesesuaian antara judul, antara portofolio, pitching deck, video dan presentasi, kemudian penguasaan materinya, ya, tingkat inovasinya, kelangsungan pengembangan usaha koperasi, ya, laporan keuangannya dan semuanya. Nanti akan dilakukan penilaian secara administrasi dahulu. Nah, ini penguasaan materi ini kalau lolos untuk 10 besar. Nah, ini ya hadiahnya adik-adik adalah lomba Santripreneur dan Koperasi Siswa, nilainya sama ya. Ada piagam penghargaan. Ya, piagam penghargaan dari Ibu Gubernur Jawa Timur dan uang pembinaan senilai 5 juta untuk juara 1. Untuk juara 2, piagam penghargaan dan uang pembinaan senilai 3 juta. Untuk juara 3, piagam penghargaan dan uang pembinaan senilai 2 juta. Dan untuk juara harapan yaitu piagam penghargaan dan uang pembinaan senilai 1 juta. Ya, anggarannya ini bersumber dari DPPA, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, ya, pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan subkegiatan perizinan berusaha, ya. Jadi kami nanti adik-adik di sini nanti akan kita arahkan untuk usahanya. Namanya usaha harus ada izin usahanya, ya, harus ada izin usahanya, ya. Jadi akan tetap kita arahkan untuk pembuatan nomor induk berusaha NIB, ya, baik yang Santripreneur maupun yang Kopsis, karena itu adalah sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh semua yang memiliki usaha di Jawa Timur. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nah, nanti kita bisa tanya jawab. Nah, sebelumnya mungkin kami bisa ini ya. Kita yel-yel ya, biar semangat dan mendengar suaranya yang ada di sini ya. Karena ini sudah jam 10 ya. Jamnya nanti ya. Nah, kita ada yel ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, karena sekarang ini memang momennya koperasi untuk bangkit. Ya, dan saya mengajak adik-adik juga untuk ayo berkoperasi. Nanti jawabannya adalah koperasi bangkit. Nah, Oke. Mari Bapak nanti Ibu, dibantu ya Mbak Tria ya. siap. Nah, Monggo dari Ayo. Bu Aisyah dulu. Ya. Ayo berkoperasi. Koperasi bangkit. Tangannya saya menggenggam gini. Ya. Kita virtual tapi harus tetap semangat ya. Makasih ya. Virtual tapi tetap harus semangat ini ya, jadi ya Bapak Ibu semuanya ya. Ayo berkoperasi. Koperasi bangkit. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tria untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu Aisyah. Hadirin, selanjutnya mari kita simak bersama sosialisasi pitching deck dan portofolio koperasi siswa yang akan disampaikan oleh Ibu Ati Purmiati SE MSI PhD. Kepada beliau disilakan. Oke, terima kasih Mbak Tria. Selamat pagi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur yang sudah melakukan inisiatif untuk lomba koperasi siswa dan Santripreneur. Nah, ini sangat membanggakan bagi saya dan Videonya belum terhubung, Bu. Berarti tidak kelihatan ini masih nge-lag. sebentar.
Belum, Pak. Sabar. Sebentar, sebentar nggih. Bentar, bentar. Ini jenengan pakai wifi-nya ya, beda. EP aja. Gitu. Sebentar dulu nggih. Nah, pas berarti. Ternyata. Oke, waduh. Iya, iya, masih muter-muter ini. persen. Tapi ini sih. PT-nya di sini. Masih baik ya, Pak. Bentar. Lama mesti. Ke situ aja enggak apa-apa. Ada PPT. Ada. Ada. PPT-nya kamu yang buka juga. Oh, tapi enggak bisa di sini ya. Tapi virtual background-nya atas besar. Ini. Nih, Sebentar. Nggak bisa ya. kalau saya virtual background nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, oke. Buka nggak apa-apa. Di situ kan? Iya, Tidak. itu. Oke. Ini PPT-nya masih proses, masih minta izin dari sana. Jadi kan ngomong dulu aja di sana. Oke, Oke, selamat pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bentar Bu, ini masih apa namanya? Mm-mm. Bisa di sini? Sudah. Oke, selamat pagi. Sudah bisa mendengarkan? Mohon izin Mbak Rista. Sudah Mbak Tria? Sampun, Bisa sampun. didengarkan Mbak Tria? Sampun, Ibu. Sampun Ibu, sampun. Selamat pagi Mbak Tria. Sampun sudah terlihat dan suara panjenengan terdengar dengan Tria? jelas. Nggih, Ibu. Bisa didengarkan Mbak Tria suara saya? Sudah jelas, Ibu Oke, Ati. matur nuwun sebelumnya. Siap. Oke. Oke, mohon maaf, sepertinya saya ada di gunung aja ya, sehingga susah langsung pas waktu saya itu langsung lepas. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nanang, kemudian kepada Bu Aisyah, kepada Bapak Zainal, kepada Pak Zainal, kemudian tim dari Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu yang hadir di dalam link Zoom ini. Saya sangat berbahagia sekali bahwa yang ikut itu ada 152 ya Mbak Tria ya. Alhamdulillah. Semoga di sini Iya, bisa Ibu, cukup banyak. ya, nah artinya dari ide-ide dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur banyak direspon oleh para sekolah, kemudian para santripreneur. Nah, itu saya ucapkan terima kasih di sini. Sangat ini ya, berbahagia mungkin di provinsi yang lainnya juga akan mengikuti Jawa Timur semuanya. Tadi dari sosialisasi petunjuk teknis dari lomba koperasi siswa dan santripreneur sudah banyak dibahas sama Bu Aisyah ya di sana ya. Sehingga apa namanya saya juga akan menggarisbawahi dari apa yang harus dilakukan. Di sini kita lihat bahwa Jawa Timur itu terkenal sebagai provinsi koperasi. Nah, jumlahnya terbanyak menurut BPS pada tahun 2022. Sehingga di sini Jawa Timur itu yang Dinas Koperasi pasti menggeliat dari beberapa aktivitas yang berhubungan dengan koperasi itu setiap tahun ada beberapa agenda. Sehingga di sini kita lihat bahwa
tidak hanya koperasi yang sudah ada, tetapi embrio-embrio atau generasi penerus untuk menggerakkan koperasi itu bisa dilakukan. Salah satunya dengan contoh adanya lomba koperasi siswa. Nah, ini adalah regenerasi sehingga keberadaan koperasi bisa mencapai sustainability. Nah, ini yang diharapkan sehingga siswa generasi muda paham bagaimana hidup berkoperasi. Tadi sudah disinggung sama Pak Nanang mengatakan bahwa koperasi itu dikelola oleh siswa. Biarpun kalau di SMA itu turnover-nya tinggi, nggih. Jadi kalau di SMA itu ada 3 tahun kemudian harus keluar. Nah, itu adalah pembinaan dari guru, kemudian ada dari dinas koperasi setempat, tetapi praktek di sini harus dilakukan oleh siswa. Siswa diajak menumbuh kembangkan koperasi sehingga dia menjadi ada jiwa kepemimpinan yang ada. Nah, ini yang diharapkan dari kegiatan ini. Tadi sama Bu Aisyah sudah dijelaskan bahwa apa sih maksud tujuannya. Nah, ini manfaatnya juga sudah. Oke. Saya ke prasyarat peserta tadi. Tadi Bu Aisyah sudah menjelaskan prasyaratnya, ada banyak prasyarat yang harus ditentukan, sehingga di sini calon peserta harus mencermati satu-satu. Apa sih yang harus dilakukan? Siapa saja yang boleh ikut lomba? Nah, ini monggo prasyaratnya dicermati satu-satu di sini. Sehingga di sini Anda akan cermat mengisi semuanya karena kita lihat bahwa di dalam kelengkapan administrasi di sini bisa dicek satu-satu baik oleh juri atau dari Dinas Koperasi itu sendiri bahwa kita sudah menggunakan teknologi bagaimana pengiriman dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dan ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Di sini yang nomor 5 itu setiap kelompok mengirimkan portofolio koperasi siswa. Nah, itu yang harus dilengkapi. Kami sudah beberapa tahun menjadi juri, kemudian dari Dinas Koperasi juga memahami bagaimana sih atau perkembangan portofolio yang ada. Kita lihat dari 3 tahun terakhir perkembangan portofolionya bagus, dari teknik penulisannya juga sudah bagus. Di sini kita lihat bahwa teknik penulisan itu harus sesuai dengan aturan yang ada pada KBBI. Nah, itu sehingga di sini siswa paham kapan menggunakan kata-kata yang formal, kapan menggunakan kata-kata yang non formal, itu akan tampak di sana. Kemudian yang keenam itu harus mengirimkan satu video. Kemudian ada yang terakhir itu mengirimkan pitching desk. Nah, pitching desk. Nah, itulah yang nanti akan kami jelaskan. Gini, Bapak Ibu tim pendamping serta dari Dinas Koperasi Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur serta siswa-siswi generasi penerus dari koperasi yang ada di Indonesia. Nah, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sih membuat format tulisan portofolio? Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, di sana dari portofolio formatnya bagaimana? Di sini formatnya dituliskan di sana format penulisan portofolio itu standar lah. Standarnya bagaimana? Nah, itu yang harus kita sepakati standarnya. Ada judul, kemudian ada logo koperasi siswa, ada nama pengusul, kemudian ada tahun pengusul. Nah, itu harus ada sehingga kami di sini yang dari Dinas Koperasi itu paham, oh ini loh. Kalau misalnya tidak ada namanya, itu kami akan kesulitan, pasti akan tracing lagi siapakah yang mengirimkan. Jadi membuat kami menjadi bingung lagi. Nah, itu adalah format penulisan yang standar yang diharapkan oleh Dinas Koperasi. Kemudian penulisan portofolio itu dibatasi sama dinas, dimampatkan isinya apa, yaitu 5 sampai dengan 12 halaman. Nah, itu yang ada format standar. Nah, pada saat kita sudah tahu format, maka kita harus melihat bagaimana sih susunan portofolionya. Nah, di dalam susunan portofolio itu ada cover di depan, halaman depan itu ya,
Di sana ada covernya, kemudian apa, koperasi apa, kemudian pengusulnya namanya siapa, kemudian pelindungnya dari kepala sekolahnya namanya siapa. Nah, itu yang ada seperti itu. Kemudian di sini dilengkapi semuanya dari cover. Setelah ada cover, di sana ada kata pengantar. Itu sudah satu halaman, nggih. Nah, kemudian ada kata pengantar. Nah, kata pengantar itu monggo disajikan sesuai dengan bahasa lugas, kemudian sesuai dengan yang ada. Kemudian ada daftar isi. Nah, ini. Setelah daftar isi, maka di sini ada identitas koperasi. Ada kelembagaan dari koperasi itu sendiri. Kemudian ada kreativitas dan inovasi yang ada. Kemudian ada analisis SWOT, kemudian laporan keuangan penutup. Nah, mohon maaf, karena di dalam portofolio itu adalah karya ilmiah, maka yang ke-10 di sini monggo ditambahkan harus ada daftar pustakanya. Nah, itu harus ada daftar pustakanya. Mohon maaf, ada yang kurang. Karena kita melihat bahwa pada saat kita menulis itu bukan serta-merta itu kita menuliskannya tidak dengan daftar pustaka. Misalnya kita menganalisis SWOT. Nah, itu kita kan pasti membaca, ada rujukannya. Nah, itu yang kita harapkan yang mana rujukannya itu harus ada sumbernya. Ya, Bapak Ibu yang rawuh di sini bagi pendamping, kemudian dari dinas, monggo dicek satu-satu. Nah, ada cover, ada kata pengantar, ada daftar isi. Poinnya di sana ada identitas, ada kelembagaan, ada kreativitas, ada analisis. Monggo kita lihat pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya, substansi portofolio yang kita lihat di sini di dalam substansi portofolionya, di sana ada identitas koperasi. Nah, panjenengan boleh dikasih misalnya daftar isi, mau dikasih bab boleh, mau dikasih misalnya satu apa namanya subbabnya satu pakai Romawi boleh atau pakai A boleh, monggo kreativitasnya. Di dalam satu itu adalah identitas koperasi. Identitas koperasi itu isinya apa saja. Nah, kadang-kadang bingung apa toh yo. Nah, isinya adalah sejarah berdirinya koperasi siswa. Nah, idenya dari mana, didirikan tahun berapa, awal usahanya itu apa, berkembang sampai dengan sekarang. Nah, kemudian ada data anggota. Karena di sini kita melihat identitas, maka monggo dituliskan dengan menggunakan tabel boleh atau dengan menggunakan satu paragraf boleh, data anggota minimal perkembangan jumlah anggota 2 tahun terakhir. Kenapa kita pakai data anggota? Karena kita lihat bahwa koperasi itu sebagai tonggak utamanya adalah anggota. Maju mundurnya koperasi tergantung kepada anggota. Nah, itu sehingga minimal 2 tahun terakhir boleh dalam bentuk tabel atau dalam bentuk tulisan 1 atau 2 paragraf. Nah, itu yang ada. Jadi di dalam identitas. Kemudian berbadan hukum. Nah, pasti yang rawuh di sini ada badan hukum koperasi siswanya ya. Nah, ini. Tadi Pak Nanang memberikan masukan bahwa aktivitas kegiatannya itu harus dilakukan oleh siswa. Loh Bu, kalau gimana? Kalau misalnya di situ ada pengawas, pengawasnya adalah di sana adalah kepala sekolah atau guru BP boleh dituliskan aja di sana, nggih? Ya. Yang pasti aktivitas kegiatannya itu dilakukan oleh siswa sehingga mengajari mereka untuk berusaha. Kemudian portofolio yang kedua, kelembagaan koperasi, ada struktur organisasi yang ada sekarang. Di dalam struktur organisasi itu menjelaskan adanya job description yang ada seperti itu, ada job desk-nya. Nah, itu ada digambarkan strukturnya bagaimana. Karena pada saat kita melihat struktur organisasi koperasi itu kita bisa melihat bahwa
kekuasaan tertinggi di dalam koperasi itu adalah rapat anggota tahunan. Itu akan tampak, oh ini adalah koperasi. Itu mencirikan perbedaan dengan badan usaha yang lainnya. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya dimasukkan substansinya adalah kreativitas dan inovasi pengembangan usaha koperasi siswa. Layanannya bentuknya apa? Bisa barang, kemudian bisa juga jasa apa yang dia lakukan. Nah itu adalah kreativitas dan inovasi. Karena yang namanya siswa generasi sekarang tingkat inovasinya tinggi, sehingga di sini dari pengawas atau pelindung koperasi siswa itu bisa melakukan ini ya, mendorong mereka agar berinovasi di dalam pengembangan usaha koperasi yang ada di sekolah. Nah, kemudian ada analisis SWOT. Di sana ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada peluang, ada threats. Nah, kenapa di sini? Anda semua atau siswa atau pelindung koperasi yang ada di sekolah pasti tahu apa sih kekuatan yang dimiliki koperasi itu apa? Kelemahannya itu apa? Kemudian di sini peluangnya itu apa? Nah, itu boleh dituliskan dalam bentuk apa namanya ilustrasi juga boleh. Monggo di kreativitasnya. Kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan yang ada pada koperasi itu ada cash flow, ada neraca, ada rugi laba. Minimal adalah 2 tahun saja. Yeah, minimal 2 tahun saja. Kalau penyajiannya saya mengikuti saja. Ini ada contoh dari laporan keuangan, tetapi tidak harus pakem seperti ini. Monggo disajikan misalnya 2022, 2023, 2024. Monggo silakan karena 25 kan belum selesai ya ini ya. Monggo minimal 2 tahun sehingga kalau 2 tahun kita mengetahui growth-nya. Nah, growth itu bisa dilihat dari aktivitas dari anggota. Nah, itu yang ada ini adalah laporan keuangannya. Begitu, nggih, itu adalah apa namanya portofolionya. Pada saat di dalam Kopsis ini memasukkan portofolio, jadi di sana tadi ada urutan-urutannya. Ya, itu ada ini ya, ada cover, ada kata pengantar, ada daftar isi, identitas, kelembagaan. Nah, ini monggo ditata ditambah dengan daftar pustaka. Nah, ini adalah urut-urutannya. Nanti dari materi ini akan kami serahkan kepada Dinas Koperasi, kami share sehingga panjenengan semuanya paham jadi apa yang harus dituliskan, kemudian poin-poin mana. Nah, ini adalah laporan keuangan. Kami memberikan suatu kebebasan format dari laporan keuangan yang pasti bisa dibaca, kemudian kita bisa melakukan analisis saja. Nah, ini adalah laporan keuangannya. Itu dari portofolionya. Kemudian tadi Bu Aisyah sudah menjelaskan ketentuan dari video. Ada setiap tim mengirim satu video. Saya melihat dari beberapa tahun videonya apa namanya siswa itu bagus-bagus, kreativitasnya bagus, bagaimana menunjukkan sekolahnya, bagaimana menunjukkan aktivitas koperasinya itu apa dalam durasi 3 menit, tetapi kreativitasnya tinggi. Diharapkan tidak usah menjiplak. Mungkin Anda mengatakan, Bu, lah gimana kalau musiknya? Monggo, silahkan musiknya diberikan musik yang original, pilihan dari siswa sendiri. Yang mana orang akan, oh ya paham ini, cirinya seperti ini. Nah itu yang harus diberikan. Itu adalah ketentuan video, tadi sudah disinggung sama Bu Aisyah. Sekarang yang ketiga, jadi yang pertama adalah portofolio, kemudian yang ketiga itu adalah penulisan pitching text. Nah, ini juga ya Bu, pitching text ini harus dikirimkan yang mana nanti kita akan melihat dari pitching text itu apa namanya apa sih yang dilakukan. Yang dimaksud dengan pitching text ini adalah presentasi memperkenalkan bisnisnya dan memberikan apa namanya persuasif ya bisnis yang akan saya lakukan. Jadi yang sudah ada kemudian dikembangkan, diberikan kepada konsumen atau investor secara singkat dan menyeluruh. Nah, di dalam pembuatan pitching text itu menggunakan bahasa Indonesia murni. Apabila ada istilah-istilah asing diperbolehkan, tetapi di sana sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia harus dicetak miring lah itu ya. Itu adalah pitching text-nya.
Kemudian harus dikumpulkan originalitas. Nah, orisinil yang membuatnya. Sekarang ini kan banyak ya teknologi pakai Canva, membuat pitching deck, kemudian dengan menggunakan apa misalnya animasi lah. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya, pitching deck-nya dalam bentuk file PPT dengan format PDF, maksimumnya adalah 10 slide saja. Nah, ini pitching deck dikumpulkan pada saat pendaftaran, jadi barengan. Kalau tadi portofolio adalah kondisi terkini dari koperasi yang ada, kemudian ada video, sekarang adalah pitching deck-nya. Apa yang dimasukkan di dalam pitching deck? Karena memperkenalkan adanya bisnis inovasi, maka di dalam pitching deck itu isinya adalah satu, profil bisnisnya apa, menunjukkan kesan awalnya apa dari ide bisnis untuk pengembangan koperasi atau yang ada. Nah, ada inovasi di sini. Kemudian ada profil bisnis, kemudian menjelaskan solusinya bagaimana. Nah, ini kan banyak sekali toh peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi SMA atau SMK yang ada di sini dengan adanya koperasi siswa. Nah, kemudian ada target pasar. Target pasar itu analisis pasar untuk pertumbuhan misalnya pasti targetnya adalah siswa yang ada di situ pasti terlebih dahulu. Kemudian di sana ada segmennya, nah itu. Kemudian ada masyarakat sekitarnya, ada target pasar. Kemudian layanan produknya apa. Nah, layanan produk ini tadi Bu Aisyah menjelaskan boleh difoto. Barang atau jasanya ada fotonya. Kemudian di dalam pitching deck ada kompetitornya. Siapa kompetitornya? Kalau misalnya kita lihat kemarin ada banyak sekali inovasi dari beberapa kopsis itu menggunakan teknologi inovasi dengan menggunakan sistem pembayaran QRIS. Nah, sekarang apa inovasi yang terbaru? Nah, itu bisa diberikan. Kompetitornya siapa? Dari usaha. Kemudian ada keuangan. Keuangannya itu adalah kurunnya sama minimal 2 tahun saja. Jadi apa sih perencanaan yang akan dilakukan ini isinya pitching deck seperti ini. Kemudian tadi sudah dikatakan sama Bu Aisyah ada timeline pelaksanaannya, ini sudah ada, kemudian nanti ada bootcamp, nah ini tadi sudah disinggung sama Bu Aisyah ada 10 besar, tidak boleh diganggu gugat misalnya seperti itu ya. Oke, nah ini. Kemudian di dalam timeline ini Anda berhak untuk menanyakan, oh iya aku kemarin tidak lolos itu kena apa, ditanyakan sama dinas. Dari juri akan memberikan beberapa jawaban kenapa dari yang masuk itu belum masuk 10 besar misalnya yang daftar itu pasti ada di sana, ada tulisannya. Nah, ini adalah timelinenya. Kemudian juri lomba juga sudah nggih, tadi nggih. Ada dari Dinas Pendidikan. Nah, ini adalah ketentuan penilaiannya. Oke, ini pemenangnya. Ada 4 pemenang. Finishnya tadi berapa? Nah, kemudian ya, kemudian ada pemenang nomor 1, 2. Nah, ini yang diharapkan seperti ini. Jangan dilihat angkanya, tetapi dari pengalaman Anda, kemudian piagam penghargaannya, kemudian pemanfaatannya bagi masyarakat misalnya, bagi teman-teman Anda yang ada di sekolah, kemudian guru dan masyarakat sekitarnya. Nah, ini adalah hadiahnya. Oke. Oh ini Bu Ati ini. Nah, oke. Ini mungkin keterangan atau penjelasan bahwa dari siswa itu yang akan mengikuti lomba koperasi siswa harus mengirimkan 3 komponen. Yang pertama adalah portofolio, yang kedua itu adalah apa namanya ada video, kemudian yang terakhir ada pitching deck. Nah, itu yang harus disiapkan. Tadi ada keterangannya tanggal terakhir. Nah, dari pitching deck yang ada di sini tadi ada portofolio tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini portofolio sudah saya jelaskan.
Kemudian di sini ada satu contoh dari pembuatan pitching deck. Tadi kan ada ketentuannya ya, ada 5 atau ada 6 ketentuan tadi. Nah, ini akan saya contohkan bagaimana pembuatan pitching deck-nya. Gimana? Iya, yang slide nomor yang rencana lanjut Mas. Nah, ini. Lanjut dari yang terakhir. Nah. Ya. Ini ada contoh dari pembuatan pitching deck ya. Ini ya. Oke, sebentar ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini adalah contohnya. Bentar, saya pindah posisi dulu. Ini saya tak pindah posisi. Oke. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari pitching deck-nya. Saya contohkan sesuai dengan keinginan para milenial sekarang ini. Nah, mungkin siswa atau panjenengan yang pembina atau dari dinas, bagaimana sih perkembangan kedai itu? Kalau dulu yang namanya minum kopi itu orang tua-tua ya di desa-desa. Tetapi sekarang ini minum kopi itu sudah mengalami suatu pergeseran. Anak muda-muda yang ada di kota, apalagi ada kopi yang apa namanya di mall, nah dengan harga yang mahal. Nah itu kalau suatu perusahaan itu usaha seperti itu tidak bisa tiba-tiba langsung gede gitu, enggak. Tetapi di sini ada perencanaan bisnis yang sudah matang dan bisa ditentukan dari usaha yang kecil dulu. Contohnya pitching deck-nya seperti ini. Ini ada perencanaan bisnis usaha kedai kopi, saya contohkan. Ini saya kasih nama X-The-Light Cafe. Nah, kayak anak-anak masak ini, nggih. Kalau misalnya kita melihat kafe itu namanya macam-macam. Yang gampang kita di telinga kita itu kopi kenangan, fore, lah itu ada di jalan-jalan. Tetapi kita juga bisa membuat sendiri misalnya. Nah, ini adalah usaha kedai kopi. Tadi kan ada ilustrasi dari usaha yang dilakukan. Nah, usaha ini bentuknya apa? Yaitu usaha food and beverage berupa kopi resto atau coffee shop. Nah, itu panjenengan menjelaskan. Di dalam pitching deck itu kan pasti paham apa sih yang harus dilakukan itu. Nah, itu dijelaskan di dalam slide tersebut. Nah, ini dijelaskan satu-satu berapa, kemudian diletakkan di mana, bidangnya apa usahanya. Kemudian di sini dibangun bahwa cafe shop itu dibangun dengan konsep nuansa Skandinavian modern minimalis. Nah, anak-anak muda sekarang itu wah, contoh-contohnya pasti yang sudah sukses semuanya. Sehingga nanti dia akan mengikuti kesuksesannya dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Nah, ini dicontohkan. Ini hanya contohnya saja. Berikutnya lagi, apa yang dia? Nah, setelah ada, maka di sini harus ada visi dan misinya dari inovasi bisnis tersebut. Apa visinya? Pasti di sini ada profit oriented, ada social oriented. Nah, membuat bisnis coffee shop memiliki ciri khas apa? Nah, ini adalah visinya. Visinya yang bisa membuat visi itu adalah si pelakunya atau siswa itu sendiri. Kemudian ada misinya. Misinya apa? Nah, ini juga harus ditentukan sendiri. Nah, ini yang tahu adalah para siswa dan pendamping yang ada di sana. Nah, kemudian setelah ada visi misi ada SWOT. Nah, ini loh Bapak Ibu pendamping dari dinas koperasi, kemudian dari pendamping siswa yang ada di sekolah serta siswa-siswi yang ada di sini yang saya sayangi bahwa membuat analisis SWOT. Nah, Bu, kalau SWOT
nya itu tidak dalam bentuk kotak, Bu, seperti itu. Karena di dalam PPT kotak kadang-kadang angel ya. Misalnya kita tulis saja boleh, silakan. Misalnya kekuatannya apa, ditulis satu. Menyajikan banyak macam menu. Nah, seperti itu. Dari belahan dunia dengan cita rasa Indonesia, misalnya seperti itu. Banyak toh inovasi-inovasi yang dilakukan. Berdekatan dengan mall dan perumahan elit misalnya. Nah, ini kan bahasanya mudah dicerna. Kemudian ada SWOT-nya, kelemahannya apa? Nah, sudah tahu sendiri. Kemudian eh, apa? Nah, kemudian tantangannya apa? Nah, monggo dituliskan di sini analisis SWOT-nya. Karena SWOT ini bisa digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup usaha pada masa yang akan datang. Nah, ini ada SWOT-nya. Berikutnya lagi ada aspek manajemen. Tadi di situ dikatakan struktur organisasi. Kalau misalnya di portofolio, di dalam pitching deck juga ada, termasuk di sini adalah aspek manajemen. Ada pemilik, kemudian ada bagian marketing misalnya seperti ini adalah salah satu contohnya saja, tetapi tidak harus seperti ini. Ini adalah contohnya. Kemudian ada aspek manajemennya berikutnya. Nah, ini rencananya ini apa rencana usahanya yaitu persiapan, mempersiapkan lahan dan lain sebagainya. Strategi pemasarannya, segmen marketnya siapa? Misalnya siswa, kemudian ada perkantoran setempat misalnya, kemudian di sana ada beberapa mitra kerja misalnya. Kemudian ada strategi pasarnya bagaimana. Nah, ini juga harus ditentukan. Oke. Kemudian berikutnya rencana anggaran. Kadang-kadang kalau misalnya membuat rencana anggaran itu di dalam pitching deck tidak harus serumit yang dibuat di portofolio. Karena kalau portofolio itu kan ini ya, apa namanya yang ada di sini. Ini adalah rencana anggarannya. Nah, ini rencana anggarannya misalnya kami membuatnya bangunan dan renovasi. Apa berapa angkanya. Kemudian lagi toolbar alat-alatnya apa aja. Kemudian kita juga dari dapurnya dibutuhkan apa. Perlengkapannya apa. Lah ini dibuat semudah dicerna, mudah dipahami. Kemudian ada total setoran awal dari mana aja uang itu. Nah, apa saja. Kemudian pengeluaran bulanan cash flow-nya. Nah, ini apa. Kemudian ada perhitungan labanya bagaimana. Ini secara global ya. Kemudian ada break even point-nya. Nah, itu salah satu contohnya itu, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa apa namanya pembuatan pitching deck itu tidak jauh dari ini semuanya. Tetapi tadi sudah disiapkan satu-satu apa namanya poin-poin yang ada. Nah, Bapak Ibu yang rawuh di sini, mumpung waktunya masih panjang dengan siswa-siswi yang ada, monggo disiapkan membaca literasi yang ada sehingga teknik penulisannya juga bagus, sehingga portofolionya juga bagus, pembuatan videonya juga bagus, dan di sini pembuatan pitching deck-nya juga sesuai bagus. Jadi ada kesesuaian semuanya. Mungkin Mbak Rista itu dari saya ya Bapak Ibu. Nanti materinya akan saya kasihkan kepada Bu Aisyah biar di-share sehingga panjenengan Eh, punya gambaran. Oh Ingin ini loh sedikit, yang Bu harus Ati, yang sampaikan perlu kita bahwa kami izin, Bu Ati. percaya bahwa siswa-siswi yang ada di Jawa Timur itu tingkat Mohon inovasinya izin tinggi. Bu Saya Ati, melihat dari mohon izin. beberapa tahun terakhir dari lomba koperasi siswa itu bagus-bagus. Ya, idenya juga bagus-bagus. Nah, itu yang kami harapkan sehingga bisa meningkatkan dari yang tahun kemarin sekarang ini menjadi lebih bagus lagi. Kemarin udah bagus sih dari beberapa wilayah sudah hampir rata ya. Oke, mungkin itu dulu keterangan dari kami, dari saya, Bu Ati. Mungkin ada salah kata atau misalnya ada hal yang kurang berkenan, monggo ditanyakan sehingga kita bisa diskusi ke sini. Oke. Nah, Mungkin Bapak Ibu di sini ada pertanyaan loh Bu, kalau Iya, misalnya iya. ada portofolio, kemudian tadi ada tanda tangan dari kepala sekolah, ada tanda tangan dari dinas, itu ditaruh di mana? Nah, monggo ditanyakan sama Bu Aisyah. Bu Aisyah masih di sini ya? Nah, itu. ya,
Kalau izin Bu kalau Ati kita sebelum gimana sehingga ini ya. nanti memasukkannya tidak ada yang salah misalnya karena kelengkapan itu diperlukan. Monggo ditanyakan sama Bu Aisyah. Matur Oke. nuwun semuanya Mbak Rista, saya kembalikan lagi Mbak Rista. Matur Mungkin nuwun. sebelum ini Mbak Assalamualaikum tanya warahmatullahi jawab wabarakatuh. sedikit Mbak Tria ini. Bu Ati Nggih, ini. siap. Nah, Matur nuwun Bu Ati atas materinya. Monggo Bu Ais. ya. Boleh tanya Mbak? Bu, Sebelum boleh tanya? tanya jawab Bapak sebentar terkait dengan badan hukum tadi Bu Ati karena ini koperasi siswa ya koperasi Ya. siswa sehingga karena memang di Kopsis ini kan untuk laboratorium kewirausahaan ya. Jadi badan hukum itu kan yang mengeluarkan namanya badan hukum ya, yang mengeluarkan itu kan harusnya Dirjen AHU. Nah, cuman untuk koperasi siswa ini lebih pada legalitas usahanya saja. Oke, nggih. Terima Nggih. kasih Bu Aisyah. Nggih. Monggo Mbak Tria. Nggih, Pertanyaan. alhamdulillah sudah diingatkan sama Bu Aisyah. Matur nuwun. Sami-sami. Bu Aisyah, Bu Selanjutnya Aisyah. untuk sesi Nggih. tanya jawab, kami persilakan Bapak Ibu peserta yang bergabung untuk menggunakan opsi raise hand dan pastikan on cam terlebih dulu nggih sebelum mengajukan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu bisa raise hand. Monggo dari Pondok Rakyat Markazi. Silakan Bapak. Ya, mohon maaf sebelumnya. Saya nggak pede kalau pakai kamera, saya tutup dulu nggih. Oke, siap-siap. Ini barusan yang diterangkan sama Ibu Ati itu tentang Kopsis itu nggak jauh berbeda ya kalau apa namanya proseduralnya dengan Iya. apa pesantren gitu. Itu pertanyaannya. Nggih, monggo iya. mungkin bisa dijawab Bu Ati. Langsung ya Mbak Tria ya. Nggih. Nggih Pak. Nggih, langsung aja Nggih Ibu. Pak, hampir sama. Nggih, sama. Sama. Karena juga di dalam apa namanya yang santripreneur itu kan ada 3 juga. Ada portofolio, ada video, kemudian ada pisdek juga kan. Nggih, sama. Itu Terus Pak. kalau video profil itu kita buatnya video profil tentang produknya atau bagaimana itu Bu? Bisa dijelaskan? Eh, Kalau video profil itu Pak, jadi misalnya profilnya kan pasti di depan Nyun Sewu ya Pak ya. Profilnya itu kan pasti misalnya di santrennya Bapak. Santrennya mana ini misalnya. Nah itu ya. Nah Bapak dari santren mana Pak? Biar kami bisa menjelaskan. Ya, dari Malang Selatan, Markas Said Alawi. Oh, nggih. Jadi pertama kali di ini kan dulu, Pak. Nah, jadi itu posisinya ada di situ sambil ada ini nah ada listennya ya, Pak ya. Oh ya, ditunjukkan. Kemudian dari video itu diarahkan. Oh ya, ini koperasinya atau apa namanya? Koperasinya itu ini, di sini tempatnya, kemudian usahanya di sini, setiap hari ini menyiapkan apa lah itu berhubungan dengan aktivitas kegiatannya, Pak, yang di ini videonya. Gitu. Jadi Baik, aktivitas kalau kegiatan yang dilakukan. untuk Nggih. narasinya bebas Ibu ya. Untuk narasinya itu Oh, bebas bebas, apa Pak. harus? Nggih. Enggak. Baik. Jadi narasinya bebas tergantung kepada inovasi dan kreativitasnya, Pak. Kita menilainya inovasi dan kreativitasnya yang pasti di sini dari video tersebut kita bisa membaca. Oh, ini adalah santripreneur dari Malang, wis ketok, Pak. Karena ada tulisannya di situ. Oh, ini kita dari sini. Kan mesti ada 2 toh, Pak. Ada santrinya 2 yang memperkenalkan. Kami dari nah itu ada dari sini. Atau misalnya pertama kali pasti ada apa namanya? Pembukaan dulu ya Pak ya, introduction dulu. Nah ini, kemudian ditunjukkan. Kemudian ini usaha yang kami lakukan adalah, nah misalnya seperti itu Pak, jadi ditunjukkan aktivitasnya. Kemudian nanti itu berkumpul pada saat ini, melakukan ini untuk menyiapkan. Nah, itu Pak lebih mengarah kepada aktivitas dan inovasi usaha yang dilakukan gitu Pak. Terserah inovasinya bagaimana. Nah gitu. Baik. Terima kasih Ibu penjelasannya. Mungkin Terima itu kasih. dari Tuan. kami. Oke. Nggih, monggo Bapak Ibu yang Saya kok lain. enggak ini ya Pak ya, ini tadi kok kelewatan saya enggak membuat contoh yang anu ya, video ya. Nggih ya, itu Pak kreativitasnya. Monggo, mungkin ada pertanyaan. Bu Mila dari Banyuwangi, ada pertanyaan Bu Mila? Ada Bu Mila tadi.
Monggo Bapak Ibu hadirin. Ye. Oke, oke, monggo. Ya. Monggo, ini ada adik-adik dari SMA 11 Surabaya. Monggo adik-adik, silahkan bertanya. Oke, baik, mohon izin bertanya terkait yang dijelaskan sebelumnya terkait juknis, itu kan sempat disinggung mengenai melampirkan surat rekomendasi dari Diskop kabupaten atau kota. Di sini yang kami pertanyakan adalah, itu kita mendapatkan surat rekomendasinya itu dari mana? Apakah kita menuju ke tempat Diskopnya atau kita mendapatkan filenya? Terima kasih. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab, Bu Ye. Aisyah. Iya, Mbak Tria, Monggo terima Mbak kasih. Monggo Aisyah. Bu. Ya, siap, Bu Ati. Ya, jadi begini, ya. Dari sekolah SMA mana, Mbak Dara? Dari SMA SMA 11 Ibu. SMA 11, Surabaya. Ya, jadi untuk surat rekomendasi dinas kabupaten nanti adik-adik Bapak Ibu atau adik-adik semua ini ya, itu ke kantor dinas, hubungi kantor dinas kabupaten ya. Di Surabaya ada di Seola. Ya, Surabaya ya. Iya. Ada di Seola, SMA Seola. 11 itu di Manuan, Bu Aisyah. Ya, Mbak ya, SMA Ya. 11 di Manuan ya, Mbak ya. Tandes ya. ya Ya. betul. Di Seola kantornya ya untuk minta berdasarkan surat ini ya berdasarkan kegiatan ya nanti suratnya biasanya bersurat Mbak Dara ke dinas kabupaten itu dari sekolah biasanya ya dari sekolah minta dibuatkan surat rekomendasi dari dinas kabupaten untuk mengikuti lomba ini. Nanti dikeluarkan sama surat dari dinasnya. Ya. Nah, ini biasanya akan dibantu juga. Biasanya kalau kurang ya dibantu untuk pendampingannya nanti biasanya sama dinasnya. Bu Jadi itu Aisyah, nanti ada diupload di formatnya toh, Google Bu Aisyah? Form-nya. Diupload di Google Form-nya. Tahun lalu ada kayaknya. Ya. Ya. Kalau ada formatnya di-share aja biar ini lebih mudah ya. Hah? Belum. Ya. Santripreneur. Masih saya carikan ya. Jadi ya nanti kalau ketemu saya lampirkan di kolom chat. Tapi intinya sampean nanti harus menghubungi berkoordinasi dengan dinas koperasi yang menangani koperasi di kabupaten kota masing-masing. Ya, jangan sampai dilewati. Intinya itu. Nah, buktinya adalah nanti mereka akan membuatkan surat rekomendasi ya bahwa merekomendasikan atas nama siapa-siapa dari SMA mana untuk mengikuti lomba Kopsis begitu saja. Baik. Terima kasih jawabannya Bu Aisyah. Ada lagi ini yang ingin bertanya dari SMKN 1 Jetis. Monggo Pak Dwi untuk memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Rastria. Izin bertanya Bu, mengenai badan hukum ini memang agak berat kalau dijadikan sebagai kewajiban. Saya paham betul dari usulan adik kita tadi, karena kita dulu itu pernah mengajukan, tapi dulu itu koperasi guru. Nah, sekarang ini kayaknya gini loh Bu, pihak koperasi itu kayak nggak mau terlibat lebih jauh, apalagi kita SMA. SMA itu kan di bawah naungan provinsi sekarang. Jadi kalau ke kabupaten, wilayah SMA itu kan manajemennya itu provinsi. Kalau kabupaten kan SMP SD. Nah ini kalau kita izin dari dinas koperasi yang ada di kabupaten itu kayak nggak dapat dilayani. Karena wilayahnya sudah berbeda dan itu Bu, apa ya, kemarin itu kan di daerah kami itu agak ada kasus yang mencuat itu mengenai koperasi yang ada di daerah dinas pendidikan.
di daerah. Nah, dari di situ koperasi kayaknya ingin selektif. Kalau benar-benar jalan, ini apa? Intinya itu koperasi kayak lepas tangan sejauh ini untuk masalah badan hukum. Dan kedepannya itu kalau kita sudah dapat izin resmi itu diharapkan atau diwajibkan, disyaratkan oleh dinas koperasi itu harus ini punya NPWP badan hukum dari yang kita kelola. Dan itu setelah kita apa ya diskusi dari beberapa teman yang ngurus koperasi, hasilnya nggak seberapa, tapi ribetnya jadi banyak sekali. Jadi kayaknya untuk legalitas badan hukum ini harus dikaji ulang kalau butuh cepat ini. Terima kasih Bu, mudah-mudahan ada solusi dan saran. Nggih, Pak Dwi ya. Nggih, matur nuwun. Jadi betul Pak Dwi, karena untuk badan hukum ini kami menyadari di awal karena lomba ini tujuannya untuk memberikan pemahaman dan untuk laboratorium kewirausahaan ya, baik santri maupun siswa untuk berkoperasi ya. Harapan kami memang bukan untuk cuma lebih sebagai belajar ya. Kalau sudah badan hukum itu nilai plusnya ya, tetapi tadi kami sudah legalitas usaha. Kalau NIB itu kan mudah ya, online dimanapun bisa, dan semua usaha memang harus memiliki NIB, nomor induk berusaha ya. Nanti itu berarti diskusikan ya nanti untuk Pak Zainal untuk terkait dengan badan hukum dan sebagainya untuk menjadi PR kami selanjutnya mungkin ya untuk bahasan nanti selanjutnya. Cuman untuk surat rekomendasi Bapak Ibu ini tadi arahan pimpinan, jadi memang di Juknis kita sampaikan tertulis bahwa selain rekomendasi dari sekolah maupun pondok pesantren setempat ya yang mengirim ya, untuk Kopses ini ada rekomendasi dari Dinas Kabupaten yang menangani koperasi, yang bidangi koperasi. Nah, jika memang merasa kesulitan ya, mungkin ya atau ada kesulitan atau apa nanti biar sambil kami koordinasikan ya, boleh nanti untuk meminta rekomendasi dari cabang dinas ya, cabang dinas provinsi di kabupaten kotanya, begitu bisa ya, cabang dinas ya Pak Zainal ya, ada ya cabang dinas pendidikan provinsi di kabupaten kotanya gitu nggih. Nggih Bu, ada di Ya. masing-masing kabupaten kota sudah tersedia. Nah, itu ya, ada. Mungkin itu Pak Dwi ini ya. Begitu. Itu Oke, nanti baik. di-upload di Google Form ya. Jadi surat-surat itu nanti itu di-uploadnya adalah di Google Form. Ya, bentuknya PDF. Bentuknya PDF. Begitu. Bu Aisyah mungkin menyambung ya Bu Aisyah. Nggih, monggo Pak Zainal. Nggih, Mbak Tria, mohon maaf. Menyambung dengan Nggih, monggo Bapak. pertanyaan Pak Dwi tadi, nggih. Kami Bu dari Dinas Pendidikan melalui Pak Kepala Dinas sudah menghimbau kepada seluruh kepala cabang dinas se-Jawa Timur bahwa koperasi itu harus memiliki badan usaha. Himbauan dari Pak Kadis sudah kami kirim ke masing-masing cabang dinas Bu Aisyah, mungkin dengan himbauan dari Pak Kadis ini koperasi-koperasi sekolah yang ada di Jawa Timur akan melakukan penyesuaian status badan usaha. Mungkin nanti akan kami bantu Bu, dan kami juga mohon bantuan dari Bu Aisyah apabila kami dari sekolah mengalami kendala, dari lembaga mengalami kendala, utamanya kan dari SMA SMK itu kan memang wewenang dari kami melalui cabang dinas masing-masing. Jadi nanti apabila ada pengusulan yang mungkin bermasalah, kami mohon bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Ngoten Bu. Intinya informasi yang terakhir, kami sudah ngirim surat ke cabang dinas seluruh Jawa Timur bahwasannya ada himbauan kepada kepala sekolah untuk segera menyesuaikan status hukum koperasi sekolah masing-masing. Ngoten Bu informasi. Oke, alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Monggo Jadi dilanjut. untuk NIB nggih. Ya. Nggih, Bu. Monggo dilanjut Mbak. Matur nuwun Pak Zainal. Matur nuwun. Nggih, untuk pertanyaan selanjutnya dari PPAI Anadlia. Monggo Bapak Ibu. Ya, jelas kita ngirim ke Bu Aisyah.
Ya, dari PPAI Anladia. Misi izin bertanya. Dan Apakah kalau Silakan, untuk Mbak. apakah kalau untuk santri juga butuh surat-surat rekomendasi? Dijaluk ya, Mbak Aisyah. Ini Bu yang sudah saya edit, Bu, saya kira. Yang di kamu daftar bisa. Ya, Sudah lanjut. dibuat. Langsung aja Mbak Oh, Tria sudah. ini ya. Untuk santri rekomendasinya dari pondok. Daftar pustaka. Mana? Ya, Dari Sudah. pondok. Aku turun nyimpen. Ya. Untuk santri Apakah dari planner itu dari pondoknya. Kalau untuk kopsis sama aturannya ya. Jadi kan mau ikut Baik. lomba apa santri ini? Apakah ikut lomba santri planner ataukah koperasinya ini juga punya kopsis? Nah, apa? Sekolahnya ini juga di SMA atau SMK mungkin ya di pondoknya juga punya ada SMK atau SMA-nya itu mungkin juga ternyata punya koperasi. Nah, ini mau ikut lomba apa? Santripreneur. Nah, kalau santri planner cukup dari pondoknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Muh Nasir. Monggo Bapak Muh Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin mengenai format proposalnya. Ini apakah ada ketentuan dari panitia atau bagaimana ini? Mohon izin tanya. Terima kasih. Pak Nasir. Ya, Pak Nasir yang Monggo, Bu, bisa. Pak Nasir ini kayaknya ikut santri planner ya Pak nanti Pak ya. Ini betul ya. Nah, santri planner itu produknya 2 yang dikirim, video sama pitching deck. Proposalnya itu bentuknya proposal bisnis ya, inovasi bisnis, pitching deck yang tadi dijelaskan oleh Bu Atik tadi. Ada formatnya Pak. Untuk format gimana? Ada formatnya Bapak. Oh Sama ya. Ya, untuk pitching deck-nya itu sudah disampaikan. Untuk itu Bu, apa formatnya filenya apakah bebas begitu maksudnya? PPT Pak. Ya. Oh ya. Oke Bu, baik, terima kasih. PPT pakai PPT. Ya. Maksimal halamannya ada 10 halaman. Ya. Ada Ya, Bu. profil bisnis, solusi, target pasar, produk atau layanan kompetitor, dan keuangan. Nah, Mungkin itu nanti Pak. bisa dikirim Bu ya itunya. Iya, Materinya. nanti di link itu Pak Nye. Oke, siap Bu, siap. Di Terima kasih. Juknis. Ya, selanjutnya ada yang raise hand ini dari Jenia. Monggo, Mbak Jenia. Bapak Ibu, mohon izin, kami dari Lembaga Koperasi Perintis SMK Negeri 1 Lumajang, Jawa Timur, mohon izin bertanya, untuk tanggal 24 September 2025 akan dilaksanakan bootcamp dan penjurian. Saya mohon izin bertanya, untuk bootcamp dan penjuriannya itu dilaksanakan secara online atau offline? Jika dilaksanakan offline dan tepatnya ada di mana? Terima kasih. Mantap ini dari Lumajang ya. Untuk bootcamp dilaksanakan secara offline, kemungkinan ada di kantor Dinas Koperasi di Sidoarjo. Ya, untuk fix-nya nanti akan kita informasikan bagi yang terpilih untuk 10 besar ya. Maka dari sini siapkan yang terbaik ya sehingga nanti masuk 10 besar dan ikut bootcamp ya. Karena akan banyak materi yang akan didapatkan ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Iya, selanjutnya ini ada yang raise hand dari SMA 5 Surabaya. Monggo.
Selamat pagi. Mohon maaf, Terdengar yang dari SMA 5 Surabaya, sepertinya terputus-putus. Suaranya tidak Apakah terdengar suara saya sudah jelas. terdengar, Ibu? Apakah suara saya sudah terdengar sekarang? Sudah, mungkin Sudah, untuk saat ini sudah, monggo. Ya. di-off kan mungkin Mas. Jadi Nah. mau tanya Ibu, Nyuwun sewu, perkenalkan saya Mukran dari SMA Negeri 5 Surabaya. Untuk format apa ini namanya proposalnya sendiri kan dari identifikasi koperasi kelembagaan sampai daftar pustaka itu ada ketentuan maksimum halamannya atau memang sudah diperbebaskan karena juga dilihat dari identifikasi koperasinya itu kan dari sejarah dan segala macamnya kan juga panjang atau memang berdasarkan kreativitasannya dari penulis saja. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya Bu Aisyah sama Mbak Tria ya. Oke, Mas Monggo, yang Ibu. dari SMA 5 Surabaya, di dalam ketentuan portofolio itu maksimum adalah 10 halaman. Kalau misalnya di dalam sejarah pendirian itu panjang, maka bisa disingkat dengan menggunakan tabel. Nah, itu pokoknya di sana maksimum 10 halaman. Silahkan dirangkum. Nah, gitu. Yang pasti dari rangkuman itu bisa memberikan informasi bagi kami mengenai sejarah berdirinya koperasi tersebut. Gitu Mas ya. Jadi sudah ada ketentuan 10 halaman. Tidak lepas dari atau 10 halaman itu di luar dari cover, kata pengantar, daftar isi, sama daftar pustaka. Nah, itu. Gitu ya Mas ya. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, Sudah begitu Ibu, ya terima Bu kasih. Aisyah, nggih? Nggih, begitu ya Bu Aisyah. Ya Bu, maksimal 10 halaman. Maksimal. Monggo, silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada yang raise hand dari PP Putri. Mohon maaf, PP Putri Raudatul Muta'alimin. Ya, Monggo Assalamualaikum silakan bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya soal apa? Soal itu apa santri planner. Ya lanjut Mbak. Ya, Apakah itu sama peraturannya dengan yang koperasi? Sudah. Ya, sudah. monggo Bu. Ya. Ya. Untuk santripreneur itu 2 produknya. Kami ulangi lagi ya. Untuk santripreneur produknya 2, yaitu pitching deck tadi, proposal inovasi bisnisnya santri, dan video. Ya, tidak pakai portofolio koperasi. Ya, hanya 2. Berbeda dengan Kopsis. Kalau koperasi 3 produknya. Ya. Untuk pitching deck formatnya sama. Ya. Baik, cukup ya. Begitu. Ya. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dari SMKN 2 Jiwan. Izin bertanya dari SMKN 2 Jiwan, bagaimana jika koperasi siswa kami legalitasnya dari BULD SMK? Mohon maaf, BLUD SMK, apakah kami bisa mengikuti lomba ini? Monggo, Bu Aisyah mungkin. Ya, terima kasih Mbak Ria.
Nah, yang ini dari legalitas koperasi dari BLUD SMK, apakah bisa mengikuti lomba ini? Ya, jadi untuk portofolio ya maksimal 10 halaman. Nah, untuk penjelasan bagaimana profil koperasinya bisa dijelaskan nih dari BUD SMK seperti ini tapi ya ada satu lagi yang perlu yaitu NIB, nomor induk berusaha. Ya. Nah, ini nanti ya bisa dibantu dinas kabupaten ataupun bisa langsung ke teman-teman kami yang ada di sini tim ya panitia yang ada di CP, yang ada di flyer koperasi lomba ya, flyer lomba ya. Itu bisa menghubungi nomor yang ada di situ ya. Sehingga memang output dari kegiatan ini Bapak Ibu adalah memang usaha-usaha yang ada di Kopsis maupun juga santri akan memiliki legalitas usaha nomor induk berusaha minimal itu ya. Jadi dicek lagi nomor induk berusaha sudah punya atau belum ya, nomor induk perusahaannya sudah punya atau belum ya. BLUD SMA itu kan surat pengantar sepertinya ya. Kemudian nomor induk berusaha itu atas nama Kopsis. Ya, nama Kopsis itu nanti bisa didampingi oleh teman-teman. Ya, di flyer yang ada di lomba. Bisa dikirimkan filenya di chat ini ya, atau saya share ini ya. Yang sewu, apakah sudah cukup? Nah, ini Oh ya. ini. Nah, ini flyernya ada di IG-nya Diskop, Bapak Ibu. Ada di IG-nya Dinas Koperasi, ya, untuk Kopsis, ya, menghubungi narah hubungnya yang ada di sini, ya, Mbak Ayu atau Mbak Alfa. Ya. Sedangkan untuk santri bisa dihubungi nomornya Mas Imam. Atau Mas Randy, ini namanya Mas Randy. Ya, ini bisa dihubungi nomor. Ini untuk santri, ya. Jika ada seperti ini tidak ada grupnya, Bapak Ibu, tidak ada grup untuk lomba ini, ya. Baru nanti kalau setelah ada pengumuman untuk 10 besar, baru nanti kita buatkan grup khusus yang 10 besar. Tapi untuk lomba di awal ini, untuk menyaring 10 besar ini kita tidak ada grupnya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, ya masih ada yang ditanyakan setelah adanya sosialisasi ini, maka bisa menghubungi narah hubung untuk santripreneur adalah Pak Imam atau Mas Reni. Ya, nomornya ada di sini. Nah, kemudian untuk Kopsis ada Mbak Alfa atau Mbak Ayu. Mbak Alfa sekarang masih sakit ya. Nah, ini bisa WA dulu ke Mbak Ayu. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Adik-adik semuanya ya. Jadi ini. Ini ada yang raise hand dari Moh Nasir, monggo. Nasir masih ada yang tanyakan lagi. Mohon maaf Bu ya, izin. Untuk kategorinya ini Bu, dari Kopsis dan Santripreneur itu dalam satu kategori atau beda? Beda Bapak. Oh. Syaratnya beda. Ya, kemudian pesertanya juga pasti beda. Jadi Santripreneur tadi kan ada 2 produk. Yang pertama itu ada pitching deck dan satunya apa? Video. Tadi enggak ada foto. Tidak ada portofolio koperasi. Oh, siap. Ya,
Ya, dicatat ya. Produknya ada 2 yang ditampilkan. Sudah coba buka linknya belum? Nah, link pendaftaran bisa dicoba buka dulu. Oke, Nah, siap, Bu. dari situ kelihatan apa yang akan dikirimkan. Ya, link pendaftaran silahkan dicoba dulu untuk dibuka. Oke, siap, Bu. Oke, link Oke, siap. pendaftaran yang tadi kita share di sini. Nah, ini bisa dicoba dulu. Ini mau. Nah, ini yang untuk Kopsis, silakan dicoba dulu. Nah. Nah, kemudian yang untuk santri, link pendaftaran ini dicoba dibuka Bapak. Ya. Nah, setelah itu jenengan pastikan paham. Oh, produknya ternyata yang cukup hanya kalau santri yang di-upload itu ternyata hanya PPT. PPT itu PPT di PDF kan ya. Persentase yang di PDF kan di-upload di Google Form sama link daripada video. Linknya video, linknya. Nanti dari situ kita klik lah, kita kan langsung bisa lihat videonya. Videonya diupload di mana? Diupload di IG. IG masing-masing, IG pondok dan YouTube-nya, ya IG dan YouTube 2. Nah, untuk IG itu nanti ada hashtag-nya. Nah, pakai hashtag tadi, hashtag-nya adalah Santripreneur 2025. Nah, ya nanti dijawil nanti di skop ya. Nah, apa itu namanya? Apa itu jawil itu ya? Di IG itu ya biasanya kan bisa itu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat di video-video itu. Ya. Hashtag-nya ini cuma 1, Bu ya? Videonya 1 saja. Ya, maksimal 3 menit. Hashtag-nya ya ini saya ulang lagi. Ya. Ini ya Pak Ibu ya. Ini kami ulang kembali ya. Kami ulang kembali. Nah, yang pertama untuk video ya. Nah, 1 tim cukup 1 videonya. Videonya maksimal 3 menit ya. Berisi profil baik Kopsis ataupun santri itu ada biasanya pondoknya. Ya, pondoknya. Kemudian ini sudah belum ya? Bentar. Juknis link Juknis sudah diupload ya. Juknis sudah diupload Bapak Ibu ya di link yang apa tadi itu ada tabnya tadi, link tabnya itu bisa dilihat di situ Juknisnya ya. Ini saya bacakan kembali Juknis. Di surat yang kami kirim itu sudah terlampir Juknisnya. Ya. Ini kami jelaskan kembali, video cukup 1. Ya, maksimal 3 menit. Isinya profil Kopsis atau profil daripada kalau santripreneurnya dari pondoknya. Ya. Dan juga apa yang diunggulkan yang di situ apa? Produk unggulannya apa? Itu divideokan sedikit saja. Maksimal 3 menit. Jadi 1 itu digabung total maksimal 3 menit. Bapak Ibu bisa lihat video-video yang tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali dan itu sudah luar biasa. Adik-adik itu kalau buat video sudah bagus-bagus ya. Kita di luar ekspektasi kita, jadi untuk videonya bagus-bagus semuanya. Nah, diupload di 2 IG agar kita bisa tetap ada perkembangan ya. Untuk IG-nya dinas itu ternyata banyak Kopsis, ternyata banyak santripreneur yang ada di Jatim. Ya. Dan YouTube dengan memberikan tag ya ini ke akun @diskop_UKM_Jatim. Ya. Hashtag-nya pakai hashtag ini Santripreneur OPOP Jatim 2025. Kalau Kopsis Jatim 2025. Ya.
Nah, untuk penjelasannya ya, deskripsi video seperti apa silahkan jenengan boleh mengarang ya. Yang penting nanti ada namanya, misalkan ya lomba kopsis siapa ya, kemudian dari mana pondok mana gitu, santripreneur dari pondok pesantren apa ya. Nah, ini tidak ada nama batasi ya. Ini untuk kopsis dan santripreneur videonya sama, yang membedakan hanya kalau untuk kopsis ada portofolio, kalau santripreneur tidak, hanya 2, lebih mudah Pak ya, lebih mudah ya. Nah, ini dibaca lagi Pak untuk juknisnya, bisa langsung dilihat di link yang bisa ditampilkan lagi mungkin di chat untuk link totalnya Mbak, link semuanya ya. Nah, untuk contoh pitching deck tadi yang disampaikan Bu Ati juga ini proses kami upload Bapak Ibunya, dimohon ditunggu. Nah, Izin menyampaikan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan ini. Kami sampaikan 2 dulu nggih. Yang pertama dari Ani Susianti, SMK 2 Tuban. Izin bertanya, koperasi sekolah beberapa tahun vakum dan berdiri lagi baru tahun 2025 di bulan Juli ini. Apa bisa mengikuti lomba? Lalu yang kedua dari Fatur Rohman, izin bertanya dari Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang. Mau bertanya terkait aturannya berapa produk yang bisa dilombakan. Monggo, mungkin Bu Aisyah bisa menjawab satu pertanyaan. aja Pak. Inovasi bisnisnya cukup 1 saja. Ya, nanti dijelaskan secara detail mengapa mau mengangkat itu. Nah, kemudian untuk Bu Ani dari SMK 2 Tuban, ini koperasi siswa Bu sebetulnya ya. Kalau koperasi sekolah itu beda ya. Ada koperasi sekolah, ada koperasi siswa. Yang koperasi siswa ini lebih banyak berkecimpung di situ adalah siswanya, bukan para gurunya. Ya, gurunya di sini hanya sebagai pendamping. Ya, nah, kalau koperasi siswa ya, kalau nanti dicek lagi, jenengan harus mengidentifikasi lagi apakah ini masuk kriteria koperasi siswa apa enggak. Ya. Nah, kalau koperasi siswa ini betul koperasi siswa yang memang banyak terlibat di situ adalah siswa untuk belajar ya, belajar kewirausahaan sebagai belajar berkooperasi. Nah, ini mulai lagi usaha itu kalau dulu-dulu tidak diaktifkan mungkin ya, sekarang diaktifkan lagi, silahkan ya. Silahkan kalau mau diikutkan bisa ya. Tapi ini jangan cek lagi. Ini bukan koperasi sekolah yang banyak guru ya, tetapi ini lebih pada koperasi siswanya, koperasi siswa ya, yang banyak terlibat ya adalah adik-adik siswa ya, baik dari kelas 1, 2 atau kelas 3 ya. Nah, ini lanjut aja Mbak Tria ini ya. Apakah belum punya nomor usaha? Nah, apa tadi? Mbak Zainal tadi sudah menyampaikan ya, ada edaran untuk usaha di sekolah. Kalau koperasi siswa ini, kalau tidak punya NIB, itu tadi kami sudah sampaikan bisa menghubungi teman-teman admin yang ada di flyer. Ya, nomornya Mbak Ayu bisa dicat di sini aja. Ya, nomor PIC teman-teman bisa dicat. Ya, baik kopsis maupun santri silakan di-chat di kolom chat. Ya. Kolom chat ya. Mas Imam untuk santripreneur sama Mas Randy, Mas Rehan silakan di-chat di sini. Nah, khusus untuk yang kopsis ya ada Mbak Ayu, Mbak Alfa silakan juga di-chat di sini ya. Nanti bisa menghubungi itu untuk nomor usaha ya.
Jadi dibuat dulu, Bapak Ibu ini kan masih ada waktu, ya. Dibuat dulu, nanti bisa ikut lomba ini. Ya, untuk konsultasi hal yang belum jelas nanti bisa ke teman-teman admin. Peserta kelas berapa tidak ada, ya. Maksimal masih belum lulus dari SMA atau SMK. Ya. Kalau sudah lulus, sudah jadi mahasiswa, nanti beda lagi lombanya. Lombanya koperasi mahasiswa. Nah, nanti ada lagi. Tahun ini vakum dulu, insya Allah tahun depan. Oke, terima Nah, kasih Bu Ais. ya sudah. Kayaknya. Ya, ini masih ada pertanyaan di kolom chat dari SMK Islam Panca Hidayah Tulung Agung. Izin bertanya, koperasi mini bank kami baru dibentuk kurang dari 1 tahun. Apakah boleh mengikuti lomba ini? Badan hukum masih belum punya. Lalu ada juga dari Ibu Hartini, SMKN 1 Gemarang. Izin bertanya, bagaimana jika koperasi siswa kami belum punya nomor usahanya? Apakah bisa ikut lomba ini? Oh, ini tadi sudah dijawab. Mungkin yang dari SMK Islam Panca Hidayah Tulungagung. Monggo Bu Aisyah. Mini bank. Ya, badan hukum masih belum punya. Oke, memang kita tidak mensyaratkan itu, ya, tetapi legalitas usaha harus ada, tetap ya. Ya, NIB tadi bentuknya NIB, ya. Untuk proses pembuatannya, jika masih ada yang kesulitan, bisa menghubungi teman-teman admin, ya, tim kami, ya. Mini bank kurang dari 1 tahun, ya. Sebaiknya memang kalau bolehnya boleh, Bapak Ibu ya, boleh saja untuk mengikuti lomba ini, ya. Mau untuk baru jalan, ini ya silahkan ya, untuk sesuai dengan ketentuan tadi, ya. Ada portofolionya, kemudian ada proposal bisnisnya, ya, dan juga ada videonya, ya. Untuk legalitas usahanya jika masih belum ada, ya, bisa diproses, ya, untuk pembuatan nomor induk berusahanya, gitu. Untuk Bapak Ibu hadirin, terkait narah hubung Kopsis dan Santripreneur, bisa dilihat di kolom chat. Sudah ada nomor narah hubungnya. Monggo disimpan untuk pertanyaan yang lebih mendetail. Kalau Koponten tidak Bapak, ya, Koponten tidak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup Mbak Tria ya. Siap Ibu. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, maka sosialisasi Lomba Santripreneur Koperasi Siswa Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi akan kita akhiri. Sebelumnya, izin kembali kami sampaikan bagi Bapak Ibu peserta yang belum mengisi daftar hadir agar dapat mengisi form daftar hadir terlebih dahulu. Dan mohon Bapak Ibu untuk on cam karena akan dilakukan sesi foto bersama. Mungkin bisa on cam sekarang ya Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Mengepalkan tangan ya Bapak Ibu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikian acara pagi hari ini. Kami ucapkan
Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu hadirin yang telah mengikuti sosialisasi lomba Santripreneur Koperasi Siswa Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi hingga selesai. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atas penyelenggaraan sosialisasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat. Matur nuwun Pak Zainal, Bu Ati, Pak Imam, Gus. Semangat Oke. selalu, semangat. Matur nuwun Mbak Isya, izin dulu nggih, saya live Mbak, nggih. mana Bu Ati?